It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor nih bos. Kali ini kita bahas dunia geopolitik. Nah, jadi yang pertama nanti datang dari rencana besar Pak Prabowo. Jadi setelah kemarin terbang ke Rusia dan menemui langsung Pak D. Putin, kini kabar terbarunya tak lama lagi. Kabarnya Pak Prabowo juga akan kembali terbang ke Amerika menemui rivalnya Pak Putin, yaitu Paman Donald nih bos. Nah loh, ada apakah gerangan? Apakah ini juga termasuk mau teken LOA-nya F-15EX? Coba setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas juga datang dari kekhawatiran Indonesia nih terhadap upaya intervensi asing yang baru-baru ini lagi heboh nih, khususnya terhadap Amerika dan jaringan pro-Israel dalam narasi pendidikan nasional kita Indonesia dengan dalih katanya untuk memerangi antisemitisme. Nah loh, ini dia sumber-sumber judul-judul beritanya bos. Bagaimanakah maksudnya itu? Penasaran? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kita mulai dari kabar yang cukup panas dan strategis antara Mama Rika, sang raja dunia, dengan kita Indonesia nih. Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi, Presiden kita Pak Prabowo pun lagi bakal terbang langsung ke Amerika nih bos. Tujuannya jelas bukan sekedar kunjungan biasa, tapi bertemu langsung dengan sang raja dunia, Presiden Mama Rika, Paman Donald. Nah loh, jadi ngemeng-ngemeng soal Amerika, admin jadi ingat F-15EX kemarin nih bos. Terkait tenggat waktu penekenan LOA. Apa udah lewat atau mau diteken nih nanti ya kan? Nah oke lah, kita lanjut ke berita utamanya aja nih bos. Jadi pertanyaannya, ngapain Pak Prabowo jauh-jauh lagi terbang ke Washington DC? Apa yang sedang dipertaruhkan Indonesia di meja perundingan? Nah jadi jawabannya adalah kesepakatan besar ART. Bukan asisten rumah tangga ya, tapi ini adalah kepanjangan dari Agreement on Reciprocal Tariff alias perjanjian tarif dagang Indonesia-Amerika. Ini bukan perjanjian simbolik bos, ini adalah deal ekonomi strategis yang dampaknya langsung terasa ke industri, tenaga kerja, dan posisi kita di rantai pasok global. Inti dari kesepakatan ini admin lihat cukup jelas nih, dan dampaknya lumayan. Jadi Amerika akan menurunkan tarif masuk produk-produk kita Indonesia dari yang semula 32% menjadi 19%. Diskon tarif ini pun bukan hadiah gratis nih bos, tapi ini adalah hasil negosiasi panjang dan keras sejak kebijakan tarif Trump diumumkan pada Liberation Day April 2025 lalu dan dikunci lewat kesepakatan awal 22 Juli 2025 lalu. Dengan tarif 19%, posisi produk kita di pasar Amerika bakal jadi jauh lebih kompetitif, jadi bisa bersaing dengan produk-produk negara lain bos. Dan yang lebih penting adalah beberapa produk unggulan Indonesia bahkan mendapat pengecualian tarif khusus. Nah, produk apa sajakah itu? Nanti kita kupas bos. Namun, perlu kita ingat, tentu saja dalam dunia geoekonomi tidak ada yang namanya makan siang gratis ya kan? Bisnis sih bos, cuan ya kan? Jadi kalau Indonesia mendapat keringanan tarif, lantas pertanyaannya, apa yang diminta Amerika sebagai gantinya dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari deal-dealan ini? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita bedah keuntungan masing-masing pihak. Yang pertama, keuntungan Indonesia. Pertama, kita dapat pengecualian tarif untuk produk ekspor unggulan kita. Jadi, Amerika memberi perlakuan khusus pada produk minyak kelapa sawit alias CPO, kemudian produk kopi, teh, dan juga kakao alias coklat. Ini bukan komoditas sembarangan, bos. Soalnya barang-barang ini adalah industri padat karya yang menopang sekitar 5 juta tenaga kerja Indonesia. Artinya, Amerika bilang, oke lah, untuk produk-produk itu kami kasih tarif yang lebih rendah, diskon, biar enak kalian jualan di Amerika ya kan? Kemudian, apa keuntungan Amerika? Nah, di sisi lain, Amerika juga mendapatkan sesuatu yang sangat strategis dari Indonesia, yaitu katanya adalah akses ke mineral kritis Indonesia seperti nikel, kobalt, dan tembaga.
Mineral-mineral ini memang krusial untuk industri pertahanan, kendaraan listrik, teknologi tinggi, sampai keamanan rantai pasok global Amerika, bos. Kemudian selain itu, Amerika juga mendorong kerjasama penghapusan hambatan non-tarif, mulai dari penyederhanaan izin impor hingga aturan pelabelan, agar produk Amerika lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Nah loh, aturan pelabelan nih, bos. Label halal masuk hitungan dah nih. Admin kurang tahu juga sih. Jadi secara teknis negosiasi ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga dengan USTR Ambassador yaitu Jamieson Greer di Washington DC, bos. Di mana pada tanggal 12-19 Januari nanti tim teknis Indonesia Amerika akan melakukan legal drafting dan finalisasi dokumen. Kemudian di akhir Januari 2026 nanti Pak Prabowo bakal ke Amerika dan dokumen perjanjian itu akan diteken langsung oleh Prabowo dan Donald Trump di Amerika. Nah, ini nanti kita lihat juga nih, apakah saat Pak Prabowo di Amerika LOA-nya F-15IX akan diteken? Nah, kalau diteken berarti lanjut dibeli nih, bos. Kalian penasaran? Admin juga penasaran. Mari kita tunggu saja nanti setelah hasil kunjungan resmi Pak Prabowo ke Amerika pada akhir Januari 2026 nanti. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua yang cukup panas. Kini datang dari Rabi, Israel, utusan khusus Amerika yang kabarnya kini menyasar sesuatu di ruang kelas sekolah-sekolah Indonesia, bos. Intinya rencana intervensi asing dalam dasar pendidikan Indonesia. Nah loh, apakah itu? Jadi admin kutip dari banyak sumber, pada Kamis pertengahan Desember 2025 ini di Washington DC, Senat Amerika secara resmi telah mengukuhkan Rabbi Yehuda Kaplan, seorang Rabi Israel Amerika, sebagai utusan khusus Presiden Amerika Donald Trump untuk memantau dan memerangi antisemitisme. Dan jabatan itu adalah setingkat duta besar di Departemen Luar Negeri Amerika, bos. Kemudian tak lama setelah dikukuhkan dalam Jerusalem Post Conference yang digelar di Washington, Kaplan pun melontarkan pernyataan yang langsung memicu sorotan internasional termasuk kita Indonesia karena ia menyebut Indonesia secara eksplisit. Katanya Indonesia punya sekitar 350 juta muslim. Bagaimana kita mengubah buku ajar mereka, ujar Kaplan di hadapan peserta konferensi. Dan sasarannya pun jelas, yaitu kurikulum pendidikan, bukan senjata tapi sejarah, bos, yang mau diubah. Bukan misil tapi narasi. Kaplan bahkan menyatakan akan mendorong perubahan buku pelajaran yang didanai PBB, serta menekan negara-negara agar kurikulumnya selaras dengan standar yang ditetapkan Amerika. Nah loh, tekan lagi, tekan terus nih, bos. Padahal laporan IMPEC, lembaga pemantau kurikulum Inggris Israel, pada tahun 2023 lalu justru menyebut bahwa buku ajar kita Indonesia isinya toleran, kemudian anti terorisme dan menjunjung keberagaman. Dan mungkin masalah utamanya satu, bos, Israel yang digambarkan sebagai negara penjajah. Di sini mungkin kalian ingat ucapan Bapak Soekarno, presiden pertama kita dulu, ya kan? Nah, menanggapi hal ini, respon pun langsung datang dari Komisi 1 DPR RI. Anggota DPR Bapak Sukamta menegaskan pada Senin 22 Desember kemarin bahwa sikap Indonesia bukan antisemitisme, melainkan anti penjajahan sesuai undang-undang, sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Dan itu tak boleh dirubah, bos. Karena bagi Indonesia, perang narasi boleh global, tapi kurikulum nasional Indonesia tidak boleh dijadikan medan intervensi. Nah, pertanyaannya kini, apakah kini mereka menganggap buku pelajaran kita Indonesia lebih berbahaya daripada kapal induk sampai-sampai mau diubah? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.